Asosiasi Sepak Bola Malaysia meminta publik sepak bolanya tak terpengaruh berlebihan dengan prestasi timnas Indonesia. Federasi tim tetangga serumpun itu menegaskan, ekspektasi terhadap timnas Malaysia dan peringkat dunianya harus realistis. Ranking FIFA Harimau Malaya kini turun ke peringkat 138 setelah sebelumnya mencapai peringkat 130 pada bulan November tahun 2023. Indonesia, berdasarkan ranking terbaru tanggal 5 April tahun 2024, berada di peringkat 134, menyalip Malaysia untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Timnas Indonesia menjadi tim negara paling tinggi kenaikan peringkatnya di antara seluruh anggota FIFA, yakni 8 tingkat, dengan jumlah poin juga terbanyak. Setelah kita kalahkan India dan Kirgistan, kita targetkan bisa mengalahkan Oman dan Yordania, tapi belum realistis kita bisa berada di level itu. Kita sudah melihat perbaikan peringkat, tapi masih perlu penyesuaian, ujar Presiden FAM Hamidin Moamin kepada Pers Malaysia. Namun, dia mengingatkan, kadang-kadang kami menang dan kadang-kadang kami kalah, tetapi kami tidak boleh turun. Bos Federasi Tim Negeri Jiran itu kemudian menyenggol Indonesia. Menurutnya, memang ada masanya Indonesia bagus, tapi ada pula masanya Malaysia lebih bagus. Indonesia saat ini tampil bagus dan berada di puncak. Namun 3 bulan lalu, FIFA sempat memuji kami sebagai salah satu tim yang menunjukkan peningkatan signifikan di peringkat dunia, tegas Hamidin. Terkadang ketika kami menang, kami cenderung lupa, langsung mengincar Piala Dunia, imbuhnya. Peringkat timnas Malaysia terpuruk setelah di Piala Asia 2023 yang digelar Januari lalu mengalami hasil buruk beruntun. Malaysia kalah 0-4 dari Yordania, 0-1 dari Bahrain, dan bermain imbang 3-3 dengan Korea Selatan. Setelah itu, 2 kekalahan beruntun dengan skor kembar 0-2 dari Oman di kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 rekor serta sejarah timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong pada Piala Asia U23 tahun 2024. 1. Debut pertama. Keikutsertaan Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024 adalah yang pertama kali sejak turnamen tersebut digelar pada 2013. Sebelumnya, Indonesia selalu kalah di babak kualifikasi. Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 dengan menjuarai grup K di babak kualifikasi yang terdiri dari Turkmenistan dan Taiwan. 2. Melangkah ke perempat final. Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah dengan melaju ke babak perempat final. Indonesia melaju ke babak 8 besar setelah menjadi runner-up grup A dengan nilai 6. Indonesia menang atas Australia 1-0 serta menghancurkan Yordania 4-1 untuk mengamankan tiket perempat final. Di babak penyisihan grup, Indonesia hanya takluk dari tuan rumah Qatar 0-2. 3. Kutukan lawan Australia berakhir. Indonesia secara mengejutkan mengalahkan Australia 1-0 di babak penyisihan grup. Tidak hanya menjadi kemenangan pertama di ajang Piala Asia U23, Indonesia juga mampu menghapus rekor buruk melawan Australia. Dalam 3 pertandingan sebelumnya timnas Indonesia U23 selalu takluk. 4. Maju ke semifinal. Catatan manis ini ditorehkan di penampilan perdananya di Piala Asia U23 dengan menaklukkan raksasa Asia yakni Korea Selatan di babak 8 besar. Timnas Indonesia U23 menang atas Korsel 11-10 dalam drama adu penalti setelah pertandingan berakhir 2-2 di waktu normal. 5. Kutukan lawan Korea Selatan berakhir. Timnas Indonesia U23 selalu menelan kekalahan melawan Korea Selatan dalam 7 pertemuan terakhir sebelumnya. Kekalahan terbesar terjadi pada kualifikasi Olimpiade 2000, di Seoul, di mana Indonesia ditekuk dengan skor telak 0-7. Dalam pertemuan terakhir sebelum Piala Asia U23 tahun 2024, pada laga persahabatan 2018 silam, Timnas Indonesia mampu memperkecil kekalahan dan bertanding sengit dengan skor 2-1 hingga peluit akhir ditiupkan. Namun, cerita pahit berakhir. Timnas Indonesia U23 secara mengejutkan mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti. Kemenangan ini menjadi yang pertama dalam 8 pertemuan kedua tim. 6.
Indonesia satu-satunya tim yang mengalahkan dan memasukkan gol ke Korea Selatan. Anak asuh Sintayong menjadi satu-satunya tim di Piala Asia yang mampu menjebol gawang tim ginseng. Tim sekelas Jepang, Uni Emirat Arab, hingga China bahkan gagal memasukkan bola ke gawang Jong Boembaek. Korsel juga melangkah ke perempat final dengan selalu menang di 3 laga penyisihan grup B, namun catatan positif Korsel dimentahkan timnas Indonesia U23. Belakangan, perawakan berambut tebal dan agak gondrong plus berkacamata seringkali terlihat ketika terdapat pemain timnas Indonesia U23 yang cedera atau membutuhkan penanganan di atas lapangan di Piala Asia U23. Ya, sosok itu adalah Choi Ju-yong, dokter asal Korea Selatan yang menjadi fisioterapi timnas Indonesia di Piala Asia U23. Choi Ju-yong baru menjadi fisioterapi PSSI pada Desember tahun 2023. Dia diminta khusus oleh pelatih timnas senior dan timnas Indonesia U23, Sintayong. Choi juga sudah bertugas di Piala Asia 2023 pada Januari hingga Februari tahun 2024. Choi Ju-yong sebenarnya juga menjabat sebagai Direktur Korea Medicine Sports Center di Korea Selatan. Dia mempunyai banyak pasien yang harus ditanganinya di tengah-tengah pekerjaannya bersama timnas Indonesia di Piala Asia U23. Pria berusia 71 tahun itu sebenarnya telah berencana untuk meninggalkan timnas Indonesia U23 pasca penyisihan grup Piala Asia U23, tetapi ditahan oleh Sintayong dan Ketua PSSI, Erick Thohir. Saya bekerja sebagai direktur di Pusat Pengobatan Olahraga Eng Seng Pyo di Korea Selatan. Jadi, banyak hal yang dipertaruhkan, ujar Choi Ju-yong. Apalagi, sudah ada banyak pasien dan atlet yang reservasi. Bahkan atlet ski yang sedang siap-siap meninggalkan Korea Selatan juga sudah menunggu di sana, tutur Choi Ju-yong. Jadi, awalnya, saya hanya berencana untuk di penyisihan grup Piala Asia U23 saja. Namun, setelah timnas Indonesia U23 mencapai 8 besar, pelatih Sintayong meminta saya untuk tetap tinggal, ucap Choi Ju-yong. Bahkan Erick Thohir menghubungi saya langsung untuk meminta saya tinggal lebih lama, ungkap Choi Ju-yong. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk menghubungi Korea Medicine Sports Center. Setidaknya, saya akan tetap bersama timnas Indonesia U23 sampai turnamen berakhir, terang Choi Ju-yong. Choi Ju-yong adalah dokter olahraga legendaris di Korea Selatan. Dia pernah menjadi dokter untuk timnas negaranya pada 1994 hingga 2012 sebelum bergabung dengan Park Hang-seo di timnas Vietnam pada 2019 hingga 2021. Setelah Park Hang-seo meninggalkan Vietnam, Choi Ju-yong merapat menjadi tim Sintayong di timnas Indonesia dan timnas senior. Jadi, saya bertekad untuk bekerja keras dan meraih kemenangan bersama-sama, paparnya.